Ada salah seorang ustadz, dia tawadhu sekali, pecinya sudah kuning, peci hitamnya sudah kuning. Nah, pas pergi sembahyang datang jamaah, nggak tahu jamaah dari luar, dikasih sedekah itu ustadz itu. Karena penampilannya, dia nggak menjaga penampilannya. Kenapa kita harus pakai harus supaya kita jangan minta-minta sedekah. Itu maksudnya, supaya kita minta-minta sedekah, jangan supaya kita tidak bawa-bawa proposal. Ini sebenarnya kenapa kita harus berpenampilan baik dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو آله. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para sahabat yang saya muliakan, anak bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga Allah mencatat segala amal saleh yang kita lakukan sebagai amal pemberat mizan di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek ketahanan kehidupan sehingga kita dapat menyembah Allah dengan begitu indahnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih menyampaikan talbisul iblis, bagaimana tipu daya iblis terhadap para penguasa, dan kita telah membahas 3 tipu daya iblis tersebut. Dan insya Allah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas yang keempat dan yang berikutnya. Al-Musannif di sini menyebutkan warabi'u annahum yasta'maluna man la yaslih mimma la 'ilma 'indahu wa la taqwa fa yajtanibu ad-du'a 'alaihim bi dhulmatin nas wa yut'imuhum al-haram bil buyu'i fasid wa yahidda man la yajidu 'alaihi hadd wa yadhunnuna annahum yatakhallasuna min Allah 'azza wa jalla مما جعلوا في عنق الوفاء هيهات إن العامل من الزكاة إذا وكل الفساق ويتفرقات فخانوا ضمنا. Ini merupakan tipu daya iblis kepada orang-orang yang diberikan amanah dan kekuasaan, di mana musannif menyebutkan annahum yasta'maluna man la yaslih mimman la ilma indahu. Mereka iblis itu memperdayai para penguasa untuk mengangkat orang-orang yang tidak berkompeten menduduki sebuah jabatan. Disebutkan dengan ungkapan man la ilmalah. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan itu akan didukung untuk menduduki sebuah jabatan. Hari ini berapa banyak orang-orang yang pada saat mereka tidak mempunyai kompetensi apapun, tapi mereka dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan di atas muka bumi ini. Bahkan untuk mendapatkan sebuah jabatan tersebut mereka harus membayar. Nah, pada saat mereka tidak sanggup membayar lagi, maka akan diganti. Akan ada pergantian, sehingga orang yang menggantikan harus menyiapkan anggaran sehingga mereka bisa menduduki jabatan tersebut.
Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang yang dipilih tersebut adalah wala taqwa, dan tidak ada ketakwaan sedikit pun bagi mereka. Maka mereka itu akan diselimuti dengan doa yang akan dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tersebut mereka itu akan diberikan wa yut'imuna al-haram min al-buyu', dan mereka akan diberikan gaji mereka, salary mereka itu dari makanan-makanan yang haram, dari transaksi-transaksi yang haram, al-fasid dan yang fasid. Dan mereka menyangka wa yadhunnuna annahum yatakhallasuna min Allah, dan mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh Allah. Allah ikhlas dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang paling parah lagi di sini Ibnu Sanif menyebutkan innal 'amil 'ala zakah idza wukila al-fasad yatafarraqtaha. Dan orang-orang yang diberikan amanah menjadi amil untuk mengutip zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola harta Allah, tapi mereka berkhianat. Khianat itu banyak sekali Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya baru tahu pada saat saya bergabung dengan Baitul Mal. Pada saat saya ditunjuk oleh Pak Wali Kota sebagai Ketua Baitul Mal Kota Al-Utsmani, saya baru mengetahui celahnya. Celah berkhianat di Baitul Mal itu. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Contoh saya ingin kasih tahu. Ada salah seorang petugas pada saat dia mendata, ada ekonomi produktif, dan dia berkomunikasi sama dusun. Maka dia buat kesepakatan sama dusun, kalau seandainya bantuannya 5 juta, 1 juta untuk dia, 1 juta untuk dusun, dan 3 juta untuk masyarakat penerima. Ini khianat. Ini khianat, dan ini terjadi dulu. Hari ini tidak akan pernah terjadi. Kalau ada hari ini bantuan Baitul Mal yang diminta uang oleh petugas ataupun mengatasnamakan siapapun, laporkan kepada saya. Saya berulang kali mengatakan kepada Pak Kapolres, Pak Ahzan. Pak Ahzan sangat mendukung. Saya bilang sama Pak Kapolres, Pak, kalau ada orang yang melakukan seperti ini, kecurangan seperti ini, Bapak mau proses enggak? Proses Ustaz. Laporkan saja Ustaz. Dan saya tidak berani mengungkapkan ungkapan seperti ini kalau saya juga mencuri, kalau saya juga olah. Maka boleh tanyakan, apapun kegiatan di Baitul Mal, tidak ada satu bata pun yang itu saya ikut masukkan. Pembangunan rumah tidak ada urusan saya. Tidak ada satu bata pun yang itu dimasukkan oleh saya. Dalam semua kegiatan Baitul Mal, saya serahkan semuanya kepada orang-orang yang memang berhak untuk bekerja. Sehingga orang tidak akan mengatakan kepada saya, kenapa dia mau jadi ketua Baitul Mal? Beliau proyek. Nah, banyak yang bisa diolah. Begitu juga bantuan orang sakit. Kalau memang tidak layak, tidak akan kita berikan. Dan khianat paling terbesar itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi ini adalah amil. Amil zakat itu mengkhianati terhadap amanah. Saya mewanti-wanti semua petugas Baitul Mal. Sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat salah seorang sahabat mulia disuruh untuk mengutip zakat. Pada saat dia mengutip zakat, si muzaki yang mempunyai harta lebih itu memberikan lebih kepada petugas, kepada amil. Amil itu dia datang ke rumah seseorang, dia katakan, Pak, Bapak udah cukup zakatnya, tolong bayar zakat, keluarkan zakatnya. Nah, pada saat itu si muzaki memberikan lebihan kepada yang mengutip. Lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku diberikan hadiah oleh si fulan karena aku mengutip zakat. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu bukan hakmu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah mamamu, apakah dia akan memberikanmu lebihan tersebut, hadiah tersebut? Enggak. Dia akan memberikan lebihan tersebut
Dikarenakan apa? Dikarenakan menginginkan sesuatu darimu. Bisa jadi tahun depan engkau tidak akan memintanya lagi zakat karena dia sudah memberikan sogokan kepadamu. Maka Rasul melarang tidak boleh menerima apapun. Ini adalah sebuah perintah dari baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang terkena tipu daya iblis khususnya dalam hal mengelola amil zakat. Dan ini paling banyak, kecurangan paling banyak. Sehingga apa yang saya lakukan, begitu saya ketahui orang tersebut curang, maka saya usulkan untuk dipindahkan. Saya suruh pindah. Nah, walaupun dia fitnah saya, dia bilang nggak jelas, dia bilang nggak apa-apa. Selama saya masih melakukan yang atas perintah Allah dan Rasul dan tidak ada kecurangan selain di administrasi negara, fitnah saja nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena semua yang akan membackup kegiatan kita pada saat kita on the track, pada saat kita di jalur Allah, yang membackup kita itu adalah Allah. Tapi pada saat kita sudah khianat, tidak akan ada yang melindungi kita. Tidak ada tempat kita meminta perlindungan. Ini yang paling bahaya. Kita sudah melakukan kecurangan. Ada orang sudah melakukan kecurangan, siapa yang akan melindungi? Tapi kalau dia tidak melakukan kecurangan, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Bukan kita ingin menginginkan viral terhadap kebijakan yang kita keluarkan. Seperti kebijakan pada saat kami membuat pengumuman. Setiap penyaluran zakat kita buat pengumuman. Kemarin kita buat pengumuman bantuan santri dan siswa SLTP. Nah, porsi yang ada anggarannya itu cuma 200 santri. Tahu berapa yang mendaftar? 1.200 orang yang mendaftar. Kenapa? Karena semua orang kepingin mendapatkan bantuan, kendati dia orang kaya. Padahal sudah kita buat, diprioritaskan kepada orang fakir, miskin, dan tidak mampu. Menyebab bantuan, mandung nggak berlalu fakir. Nah, menyebab bantuan mandung kira gasin. Nah, sehingga ada sebuah baliho yang kemarin itu viral. Laki gasin, bapak besi, laki kaya, ba Allah. Nyata sih, pegah gasin, ba Baitul Mal. Hal-hal seperti ini yang tidak wajar. Maka saya sangat salut dengan salah seorang keturunan Rasulullah SAW, zuriat Rasulullah. Pada saat ada salah seorang merekomendasikan, Ustaz, tolong dibantu rumah ibu ini. Ibu ini janda, rumah yang sangat jelek. Kami datang, survei rumah tersebut. Begitu kami survei, Bu, kami rencana mau bangun rumah ibu. Karena ibu memang layak mendapatkan rumah. Apa dijawab oleh ibu itu? Jangan nak. Jangan nak. Karena saya tidak layak mendapatkan rumah ibu. Kenapa? Saya syarifah, katanya. Saya keturunan Rasulullah. Dan saya tidak berhak menerima zakat. Coba bayangkan, ini adalah keimanan yang paling mahal. Dia mengetahui posisinya keturunan Rasulullah. Zakat ini kan kotoran yang dikeluarkan. Jadi keturunan Rasul itu memang tidak berhak menerima kotoran. Jangan menganggap dirinya, mengaku dirinya keturunan Rasul, giliran zakat hilang keturunan Rasul. Jangan seperti itu. Ini adalah sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh ibu tersebut. Beliau menolak bantuan rumah dikarenakan beliau adalah zuriat Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kecurangan-kecurangan seperti ini yang membuat orang-orang itu tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal. Alhamdulillah kampung kita ini merupakan salah satu kampung yang paling aktif Baitul Mal kampungnya. Nah, mudah-mudahan kesadaran warga untuk membayar zakat ke Baitul Mal kampung itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Kenapa? Karena ini adalah sebuah fondasi perekonomian umat. Bahkan pada saat sebuah Baitul Mal kampung, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan bimbingan teknis mengenai Baitul Mal kampung untuk pengelolaan wakaf. Nah, di sini banyak toko yang di kampung kita. Kenapa mereka tidak mau mewakafkan dari hasil sewa toko mereka misalnya? Datangi Baitul Mal kampung untuk mengetuk pintu hati mereka. Datangi.
Datangi mereka untuk mewakafkan. Jangan diwakafkan semuanya, ya kan? Sepertiga saja dari hasil sewa toko. Kalau sewa tokonya 30 juta, ya kan? 10 juta setiap tahun untuk Baitul Mal Kampung. Dan itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa menjadi amal jariah yang akan terus mengalir sampai dengan hari akhir. Bayangkan berapa banyak kafe yang ada di sini dan mereka kita mintakan sedekahnya, kita mintakan wakafnya. Wakaf bulanan saja, tidak usah banyak-banyak. Berapa kemampuan mereka? Mampu 100.000, 100.000, mampu 200.000, 200.000. Dan inilah fungsi dari pengurus Baitul Mal. Hati-hati, jangan sampai terkena godaan iblis, tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu paling besar bagi orang-orang amil zakat, amil infak, amil wakaf. Mereka ini adalah orang-orang yang paling rentan digoda oleh tipu daya iblis. Berapa banyak? Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana amil wakaf yang ada di Arab Saudi. Ada beberapa aset yang dimiliki oleh Habib Buga itu sempat dijual oleh si amil tersebut sebelum ditunjukkan amil resmi. Dulunya misalnya ada rumah tersebut dijaga oleh orang tuanya warisan dari orang tuanya itu dijual. Sehingga tinggal beberapa lagi rumah yang memang itu tidak bisa dijual oleh yang penjaganya. Nah, inilah yang dinamakan dengan integritas. Ya. Syekh Baltu menceritakan bahwasanya rumah-rumah yang terregister di Mahkamah Syariah Makkah itu tidak bisa diganggu-gugat. Kendati negara pun akan hadir untuk mengambilnya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu terregister di Mahkamah Syariah Makkah. Jadi seorang pun tidak boleh mengambilnya, negara manapun tidak boleh mengambilnya, karena itu adalah otoritas milik umat Islam yang diperuntukkan wakafnya untuk jamaah haji, yang diperuntukkan wakafnya untuk mahasiswa, yang diperuntukkan wakafnya untuk penduduk yang ada, orang Aceh, penduduk Aceh yang tinggal di Makkah. Kalau ketiga ini tidak ada, maka hasil wakaf tersebut akan diserahkan kepada Masjidil Haram. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang kelima, al-musannif di sini menjelaskan bahwasanya bisikan iblis annahu yuhsinu lahumul amal bi ra'yihim. Mereka itu dihiasi dengan logika dalam hal melakukan sesuatu perbuatan. Jadi landasan untuk melakukan sebuah perbuatan itu bukan lagi berdasarkan kepada dalil, tapi kepada logika. Nah, kalau seandainya logikanya masuk, maka jadilah amal tersebut menjadi syariat. Fayaqta'una man la yajuzul qat'ihi, dan mereka akan memotong tangan orang yang tidak layak untuk dipotong tangan. Wa yaqtuluna man la yahillu qatluhu, dan mereka akan membunuh, akan menghukum dengan hukuman mati orang-orang yang tidak patut untuk diberikan hukuman mati. Anna hadhihi siyasah, dan ini adalah semuanya lebih condong kepada politik. Nah, karena unsur politiklah seseorang yang tidak bersalah, maka dia akan dipenjarakan. Saya selalu diingatkan sama almarhum mak saya, jangan pernah mencuri. Kalau engkau difitnah, tanggung saja resikonya. Jangan mau menjadi ATM. Nah, tapi syarat, jangan pernah melakukan kecurangan. Itu dipesan sama ibu. Tidak boleh lakukan curang. Tapi kalau seandainya difitnah, terkena fitnah, dituduh macam begini begitu, terima saja. Karena tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tipu daya kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan. Mereka bisa menghukum orang yang tidak salah. Mereka bisa membunuh orang yang tidak patut dibunuh. Berapa banyak hari ini kasus orang-orang yang memang melakukan kesalahan sedikit dihukum lama, orang-orang yang melakukan kesalahan besar tidak dihukum. Tidak dihukum. Bahkan ada sebuah anekdot yang orang yang mengatakan susah mencari uang 10 miliar. Nah, susah mencari uang 10 miliar. Tapi dengan dia membebaskan seseorang yang berkorupsi, dia mendapatkan uang 10 miliar, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Dipecat PNS, pecatlah. Katanya. Kenapa? Karena udah ada uang 10
10 miliar. Kalau mau cari uang 10 miliar, ya, sampai pensiun pun nggak dapat katanya. Itu logika berpikir yang salah. Logika berpikir yang sudah dimasukkan tipu daya iblis. Kenapa? Karena harta yang kita cari ini itu ditanyakan dari dua sisi. Itu yang diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Harta itu akan ditanyakan dari mana engkau dapat. Bagaimana kita cara memperoleh harta tersebut? Kalau seandainya harta tersebut adalah harta yang tidak benar, proses mendapatkannya, nah, maka apa yang terjadi? Langsung diazab. Malul haram yu'adzib. Harta haram itu langsung diazab. Enggak ada hisab, tidak ada dipertanyakan. Harta haram langsung diazab. Malul halal yuhasib. Harta halal itu akan ditanyakan satu persatu. Dari mana mobil Mercy? Itu ditanyakan. Dibawa kemana mobilnya? Oh ya Allah, saya bawa kemari, saya bawa kemari, saya bawa kemari. Itu semua kita coba bayangkan berapa banyak harta yang kita miliki, ada ditanyakan satu persatu, detik per detik semuanya. Berat sekali. Hisab itu berat sekali. Bahkan para imam adil pun kendati sudah mendapatkan jaminan yauma la dhilla illa dhilluh, qadhi yang adil juga mendapatkan jaminan, tapi mereka semua mengatakan berat sekali pada saat dihisab nanti di hari akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini merupakan tipu daya iblis pada saat mereka menghiasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan tersebut orang-orang tersebut bisa memutuskan sesuatu yang memang itu tidak layak. Dia bisa memutuskan sesuatu itu orang yang tidak bersalah, dia itu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang kelima, tipu daya iblis tersebut adalah mempercantik kebijakan ya, mereka berdasarkan pendapat logika mereka itu, sebagaimana firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, ma farradna fil kitabi min syai', ya, bahwasanya apapun yang dia lakukan itu sama sekali tidak disebutkan di dalam kitab. Tidaklah kami alpakan satupun di dalam Alkitab. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan semua sisi kehidupan kita. Hukuman-hukuman itu juga sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Kalaupun tidak disampaikan di dalam Al-Quran, maka itu terdapat penjelasannya di dalam hadis. Jadi tidak ada satupun hukum itu yang memang tidak disebutkan. Hukum-hukum dasarnya itu memang sudah ada semuanya. Kendati nanti terjadi perkembangan zaman, maka hukum-hukum tersebut dia itu akan diijtihadkan oleh para ulama, sehingga para ulama itu membuat sebuah kaidah bagaimana cara menghasilkan hukum yang tidak pernah terdapat pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat dan tabi'in. Mereka membuat sebuah kaidah tersebut, dan para ulama tersebut membuat sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu usul fiqh. Ini adalah sebuah proses bagaimana sebuah hukum tersebut itu bisa dihasilkan dari proses Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan sebuah hukum baru. Contoh seperti kalau seandainya kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, seperti hukum bagaimana seseorang bertransaksi dengan perbankan. Perbankan tidak ada pada masa Rasul. Bahkan jangankan perbankan, sewa pun tidak ada pada masa Rasul. Sewa tanah itu tidak ada masa Rasul. Hari ini berapa banyak kita melakukan praktek sewa? Contoh sewa yang paling fenomenal itu adalah sewa pada saat kita naik bus. Itu kan sewa namanya. Beli tiket HIS ke Medan 100 berapa? 150.000, ya kan? Dapat bangku. Boleh nggak kita buat turun bangku itu? Dipelit tu. Bangku HIS tidak putera. Atau bangku HIS kita coret-coret.
nggak boleh. Karena apa? Akadnya itu 150.000 itu adalah sewa. Dan tidak ada dulu masa Rasul. Ya. Sewa tanah, sewa rumah tidak ada. Kenapa? Karena masa Rasul orang kalau datang ke Madinah dia kasih rumahnya, disuruh tidur di rumahnya. Di tempat kita, kalau kita nggak kenal orang seperti itu suruh tidur rumah kita, begitu bangun pagi udah hilang semua isi rumah, ya kan? Kenapa? Faktor keimanan, faktor keimanan. Nah, banyak hal-hal yang memang itu tidak terdapat pada masa Rasul sehingga para ulama mengeluarkan ijtihad. Dan yang mengeluarkan ijtihad ini ulama, bukan level-level orang yang belajar dari Google atau AI tiba-tiba udah menjadi mufti. Ya, jangan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan yang keenam yaitu sesungguhnya iblis menghiasi orang-orang dengan bersenang-senang. Ya, ini merupakan salah satu tipu daya iblis dalam membelanjakan banyak kekayaannya, seraya mereka beranggapan bahwasanya kekayaan itu adalah hasil ketetapan mereka. Ini fenomena pada saat kita mendengarkan cerita dari teman-teman. Ada salah satu institusi pada saat mereka akhir tahun, mereka banyak mendapatkan SHU, ya, hasil pengelolaan proyek-proyek itu dapat. Akhirnya apa? Mereka habiskan semua itu untuk bersenang-senang di luar kota. Nah, seakan-akan uang tersebut tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Abu Dzar Al-Ghifari itu menjelaskan kepada Muawiyah pada saat Muawiyah membangun istana, membangun khalifah, kantor gubernur. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Wahai Muawiyah, engkau dilarang untuk membangun bangunan seperti ini. Kendati itu uang makmu pun engkau tidak boleh membelanjakan seperti itu." Coba bayangkan, Abu Dzar Al-Ghifari mengingatkan Khalifah Muawiyah untuk tidak membangun bangunan yang megah. Apalagi orang apabila dia sudah mempunyai jabatan, sudah mempunyai pendapatan, maka dia akan habiskan kekayaannya. Tidak percaya? Lihat saja mata anggaran rumah tangga para pejabat ini. Ya, berapa miliar? Bisa puluhan miliar belanja rumah tangga para pejabat. Coba bayangkan kalau seandainya anggaran tersebut dipakai untuk kemaslahatan fakir miskin, maka berapa banyak dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Berapa banyak dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka saya salut sama salah seorang pimpinan perbankan yang ada di Luxme waktu itu. Beliau dialokasikan uang entertainmentnya, uang hiburannya itu sekitar 50 juta. 50 juta diambil, Ustadz, ambil uang ini, tolong buat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Coba bayangkan, 50 juta segepok itu langsung dikasih. Padahal itu uang beliau, kalau seandainya beliau pergi keluar daerah, ya, beliau itu bisa pakai uang tersebut untuk heveng gitu, untuk bisa menikmati kehidupan. Mau mabuk, mau main perempuan, tapi beliau tidak mau menggunakan alokasi dana tersebut. Lalu beliau mengamanahkan untuk dipergunakan kemaslahatan umat Islam. Ini sebenarnya orang-orang yang sudah mengetahui bahwasanya ini adalah tipu daya iblis, ya, pada saat mereka harus berpakaian mewah, harus berpenampilan mewah, ya, ini sudah terkontaminasi dengan tipu daya iblis. Bukan berarti kita tidak boleh nencis, bukan, salah. Kalau seandainya itu memang perlu kita menggunakan seperti itu. Baik pikir legok, ya, saya orang minta sedekah sih. Nah, ada salah seorang ustadz, dia tawadhu sekali, pekinya sudah kuning, hitamnya sudah kuning. Nah, pas pergi sembahyang datang jamaah, nggak tahu jamaah dari luar, dikasih sedekah itu ustadz itu. Karena penampilannya, dia nggak menjaga penampilannya. Kenapa kita harus pakaian harus supaya kita jangan minta sedekah,
Itu maksudnya, supaya kita minta-minta sedekah, jangan supaya kita tidak bawa-bawa proposal. Ini sebenarnya kenapa kita harus berpenampilan baik dan rapi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang ketujuh, iblis menghiasi mereka dengan bersenang-senang dalam beragam kemaksiatan. Ini yang paling banyak dihiasi. Saya pernah disampaikan oleh salah seorang teman pada saat di Jakarta, itu memang disediakan tempat fasilitas hiburan bagi siapapun yang mau masuk. Nah, dia sediakan. Nah, dia katakan kalau mau masuk karaoke itu boleh, kita bebas katanya. Nah, punya siapa? Dia bilang ini punya sepulan. Oh, yang panjang cerita sehingga saya tanya berapa tagihan karaoke-nya satu bulan? Satu bulan sekitar 1,2 miliar. Dia bilang tagihan karaoke. Nah, inilah orang-orang yang sudah terkena tipu daya iblis. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengeluarkan segala sesuatu itu hanya untuk kemaksiatan. Maka pada saat Allah berikan kepada kita harta, jadikanlah harta tersebut untuk kita bisa mempergunakannya di jalan Allah. Yang kedelapan, tipu daya iblis tersebut adalah iblis menipu mayoritas dari mereka dengan mengatakan mereka telah menjalankan tugas. Ya, para pejabat ini, orang yang diberikan amanah ini, mereka selalu beranggapan bahwasanya mereka telah sudah melakukan tugas mereka. Padahal mereka hanya duduk-duduk saja. Yang bekerja itu adalah para P3K. Ya, yang bekerja itu adalah para honorer. Ya. Yang PNS nggak kerja lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang kerja P3K. Yang kesembilan, iblis menguasai mereka dengan menarik dan mengeluarkan harta kekayaan dengan cara yang kasar lagi, ya, mengambil semua hak milik orang yang berkhianat, memaksanya bersumpah. Ini yang sering saya sampaikan dan saya akan mengulanginya, bahwasanya pada saat seseorang itu bersumpah maupun tidak bersumpah, pada saat dia dilantik menjabat sesuatu jabatan, maka sumpahnya itu tidak akan pernah bisa dia tebus dengan bayar kafarat sumpah. Ya, ingat baik-baik, siapapun yang diberikan amanah, mulai dari gaji, ya kan, ketua, kepala dinas, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, siapapun mereka yang diberikan amanah, sumpah mereka itu tidak pernah bisa digugurkan dengan membayar sumpah kafarat sumpah. Tapi kalau seandainya mereka mengambil hak orang, maka dia harus mengembalikan hak tersebut. Kalau dia mengambil harta orang, maka dia harus membersihkan harta tersebut dengan mengembalikannya. Kalau tidak, maka dia akan diazab nanti di hari akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.